Apa namanya kalau nggak takwil? Kalau nggak bagian dari menakwili sesuatu, menakwili redaksi, apa namanya? Apa ngotot ini menolak takwil segala macam? Inilah juga di dalam ilmu al-usul dikatakan sebagai majas bil hadfi. Jadi gitu ya. Majas dengan cara mengurangi jumlah atau jumlatain, jumlah atau dua jumlah atau lebih dari dua jumlah. Seperti itu. Majas bil hadfi namanya dalam ilmu usul. Majas dengan cara membuang beberapa hal. Kalau nggak dikatakan majas berarti nggak benar ayat Al-Quran ini. Kalau semuanya harus hakiki, mana cerita tentang Musa memukul? Kan tidak ada. Kalau semuanya harus lengkap, mana cerita tentang Musa memukul? Memukulnya apa pakai sambil menyingsingkan dengan tangan? Apa dengan baju? Ataukah tidak? Apakah Musa sambil baca basmalah atau tidak saat memukul? Kan tidak diterangkan. Padahal ada kemungkinan itu semua dibuang berarti kan? Kalau nggak majas apa namanya? Kenapa ditolak majas? Seperti itu. Paham ya? Nah, yang ngotot. Oke, kita teruskan. Waliqraru bil majazi indana, menurut kami, dalam pandangan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa mengakui adanya majas itu yaitu ainut takwil. Yaitu adalah takwil. Ainut takwil. Di takwil itu sendiri itu artinya. Karena apa? Karena takwil pasti dilarikan kepada majas. Ketika majas diakui berarti harus mengakui adanya takwil. Nah, kalau Ibnu Taimiyah atau Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengakui dalam beberapa karangannya ada majas, dengan sendirinya dia harus mengakui ada takwil. Karena sudah menjadi kelaziman itu. Dua hal yang berkelaziman. Kalau ada majas ada takwil, ada takwil dan majas, seperti itu. Tidak mungkin ada majas tanpa takwil atau takwil tanpa majas, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena takwil adalah konsekuensi logik yang muncul dari al-majaz. Bisa dipahami. Kalau sudah konsekuensi logik nggak bisa kemana-mana. Menjadi keharusannya, turunannya dia sudah menurun dari majas kepada at-ta'wil. Itu maknanya. Okay. Kenapa? Li'annahu, karena takwil sama dengan majas. Apa? Sarful lafzi an zahirihi, mengalihkan satu lafaz kepada makna yang baru dari makna zahir. Lafaz punya makna zahir dilarikan kepada yang lain. Itu takwil, yaitu majas juga. Pengetahuan karena majas adalah menggunakan lafaz tidak pada makna yang semestinya. Asadun, makna aslinya adalah lion, singa. Sekarang dimaknai sebagai rajulun syuja, dimaknai sebagai laki pemberani. Kita katakan ana ra'aitu asadan yaghtasilu fil hammam bisabun fi hadzal ma'had. Saya melihat asad. Asad kalau dimaknai singa, mungkin di pondok ini ada singa. Di mana-mana nggak ada singa, kecuali ada di Afrika sana. Ada di Sumatera pun ada, di hutan ini. Tidak ada singa, kucingnya ada. Harimau lain bukan singa, bahasa Arabnya lain. Asad, lion. Nah, harimau sama singanya lain lah. Nah, sekarang saya sedang berbicara singa, tidak berbicara harimau. Paham maksud saya? Nah, kalau saya katakan ra'aitu asadan yaghtasilu bil hammam, aku lihat ada asad, ya, sedang mandi di kamar mandi sini, di pondok ini, di hadal ma'had, bisabun, pakai sabun lagi, ma'at tasaffur, yakni sambil bersiul-siul. Mana ada singa bersiul-siul? Lalu mau dimaknai apa jika singa? Pastilah orangnya itu adalah rajulun syuja, lelaki yang pemberani, yang mirip dengan. Berarti asad sekarang yang makna aslinya lion, singa, dimaknai apa sekarang? Kalau nggak majas apa namanya? Jadi itu bisa saja terjadi di Quran. Ya majas ya ainun takwil itu majas. Kalau beliau mengakui di beberapa kitabnya, orang-orang itu harus tahu gitu. Orang-orang yang mengaku mengikutinya itu harus tahu. Artinya Anda harus mengakui ada takwil. Ngomong guru Anda pakai takwil, Pak. Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim. Guru kita bersama pakai takwil. Paham? Itulah. Jadi jangan menang-menangan surban. Ramera. Takwil hadza haram, jangan. Kalau Anda tidak sepandai Muhammad al-Amin asy-Syinkiti.
Kalau Anda sepandai Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti dalam kitabnya Butlanul Majaz, angkat tangan dan topi saya. Angkat topi saya. Kalah. Nah. Iya, Anda yang benar, gitu Anda. Tapi ya bagaimanapun Anda meskipun sudah sepandai apa, sebenarnya Anda mengakui majaz, hanya tidak menamainya dengan nama. Anda silakan buka pada kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, khususnya dalam kitab Butlanul Majaz fil Quran. Ternyata yang disampaikan oleh beliau ini adalah sebagai uslub. Sebagai uslub minal asalib al-arabiyah. Contoh ya. Tinggal ini biar paham. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita bahas kafnya saja. Nah, kaf ini maknanya adalah mislun. Bahasa Indonesianya seperti. Mislun artinya seperti. Ini kalau diartikan tanpa kaf, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Domir kembali ke Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Ini maknanya tidak. Mislihi ini artinya menyerupai. Domir ini kembali ke Allah, menyerupai Allah. Siapa yang tidak menyerupai syai'un? Segala sesuatu. Segala sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah. Bisa dipahami? Kalau ditambahi kaf, sedangkan kaf adalah bermakna misal, dan kaf tidak kita akui sebagai majaz biziyadah, tidak kita akui, maka akan terjadi mana? Tidak ada sesuatu yang menyerupai. Kaf maknanya menyerupai. Seperti. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Sepertinya itu dua. Kata seperti dua. Tidak ada sesuatu yang menyerupai seperti yang menyerupai Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang menyerupai Allah. Kalau menyerupai Allah ada, yang menyerupai Allah tidak ada. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain yang menyerupai Allah. Paham maksudnya? Awas ini ya. Tidak ada sesuatu, dan beneran. Ini penting sekali begini. Ya. Tidak ada sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain. Ini sesuatu yang kedua ini. Di mana sesuatu ini menyerupai Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Paham? Ini kalau kafnya ini diartikan. Maka karena itulah jumhur mengatakan kafnya ini adalah kaf ziyadah. Lah, kejadian zaidah ini, kejadian huruf tambah yang dianggap adanya sama dengan tidak adanya, itu adalah bagian dari majaz. Namanya majaz biziyadah. Ditambahi ini sebagai majaz saja. Jadi ini tidak dimaknai hakikatnya. Kalau dimaknai hakikatnya hancur ini maknanya. Lah, pada saat seperti ini orang yang mengakui tidak ada majaz di dalam Al-Quran memaknai kaf ini ya tetap sebagai makna seperti, tapi mislun dimaknai dengan makna zat. Ini nggak mengakui majaz katanya. Tidak ada majaz. Terus mislun dimaknai lain. Alasannya karena biasa orang Arab berkata begini, misli la yaf'alu kada. Apa artinya ini? Misli la yaf'alu kada. Apa artinya? Saya tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi misli ini maknanya anak. Maknanya apa? Kalau dia dimaknai ana, misli ini berarti dat saya, datia saya. Saya ini secara dat tidak pernah melakukan itu. Jadi misli maknanya dati. Berarti maknanya laisa kadzatihi syai'un. Berarti misli ini maknanya zat. Lah, masalahnya kemudian kalau Anda memaknai misli dengan zat ini apa kalau bukan majaz? Mereka hanya mengatakan ini majaz ini adalah uslub minal asalib al-arabiyah. Bagian dari uslub minal asalib al-arabiyah. Itu sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau didalami, Anda hanya tidak menamakannya dengan kata majaz, tapi sebenarnya mengikuti undang-undang majaz dan menamakannya dengan nama uslub minal asalib al-arabiyah. Tentu bukan di sini pelajaran ini, pada usul fikih nanti. Insya Allah. Seperti ini. Tapi sedikit biar Anda semangat aja.
Jelas itu ya? Oke, tinggal dikit aja. Ininya juga masih tinggal 10 menit. Beliau hanya mengatakan uslub minal asali para majas minal majazat al arabiyah harusnya. Seperti itulah. Oke. Qala Dr. Abdul Mun'im Al-Mat'ani. Dr. Abdul Mun'im Al-Mat'ani berkata, "Wa kanat adillatuna ala iqrar al-Imam Ibn Taimiyah bil majazi thalathatun." Thalathatan. Khabarnya kan ada. وكانت أدلتنا على إقرار الإمام ابن تيمية بالمجاز ثلاثة. Kata beliau, dalil-dalil kami, bukti-bukti dari kami untuk menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu mengakui ada majaz, ada 3. Buktinya ada 3. Bahwa Ibnu Taimiyah mengakui ada majaz di dalam Al-Quran, ya, di dalam nas-nas syar'i Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Pertama, lawalu ta'wilatun majaziyatun, atau boleh takwilatin jadi batal dari kata salasatan, atau takwilatun jadi khabar dari mubtada al-awwalu itu. Lawalu ta'wilatun majaziyatun naqalaha an ba'd as-salafi. Yang pertama adalah takwil-takwil yang sebenarnya itu adalah majaz, takwilat majaziyah yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah an ba'd as-salaf, seperti kemarin. Ibnu Taimiyah sendiri menulis di kitab-kitabnya itu, beberapa kitabnya ini dari Imam Fulan sebelumnya, salaf-salaf, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, dari ini dan itu. Dan sebenarnya itu adalah takwilat majaziyah, penakwilan sebenarnya itu. Nah, dengan sendirinya berarti Ibnu Taimiyah mengakui ada majaz, meskipun dengan cara menukil. Kalau dia tidak mengakui, nggak usah menukil. Kalau dia katakan hadzal ladzi qalahu fulan bin fulan batil, ini yang dikatakan oleh fulan bin fulan dulu batil, harusnya begitu. Tapi tidak, dia menukil mana? Menukilnya menjadikan bahan-bahan dari tesis beliau, dari disertasi beliau ketika nulis, ya. Tsumma tabaha madhhaban lahu. Nah, kemudian diakuinya sebagai madhabnya. Tsumma tabaha madhhaban lahu, kemudian beliau mengakuinya sebagai ini juga madhab saya begini. Begitu dia ngomong di kitabnya. Fi nususin qur'aniyatin, khususnya dalam nas-nas Al-Quranul Karim. Nah, ini pertama. Nanti tinggal dicari kitab-kitab apa saja. Khususnya Majmu'ul Fatawa. Nah, yang kedua, takwilatun majaziyatun adalah takwilat, penakwilan yang sifatnya majaziyah. Ista'nafaha huwa isti'nafan min indi nafsihi. Di mana beliau tidak menukil, tapi istinaf dari dirinya. Istinaf itu artinya memulai dari dirinya. Min indi nafsihi. Beliau sendiri yang menulis, tidak dinisbatkan kepada ulama salaf siapapun. Artinya beliau sendiri yang melakukannya. Ini maknanya ini maknanya ini. Tapi dari beliau sendiri. Oke, besar. Ini setelah diadakan penelitian oleh Dr. Abdul Azim Al-Mat'ani. Nah, beliau punya disertasi dengan judul Al-Majaz Bainal Mukirrina wal Munkirin. Nah, majaz antara orang yang mengakui adanya dan yang tidak mengakui adanya, di judulnya. Nah, kemudian jadikan kitab disertasi itu, lalu dijual. Sampai sekarang bisa asalnya disertasi. Azal itu yang ketiga, wurudul majaz fi harri kalamihi ma'arridabih wa a'malihi fi tawjihi mushkilatin nasya'at an su'ubatil akhdhi bi zahiri nususin muqaddasatin. Muncul majaz di dalam bahasa beliau, fi harri kalami, dalam bahasa beliau, tidak menulis atau direkam semacamnya. Ma'ridabih, beliau mengakui, ya, ridha saja, ya. Wa a'malihi fi tawjihi mushkilatin, dan melakukannya di dalam beliau menggiring nas-nas yang muskil, yang sudah tidak mampu lagi dicapai oleh akal. Beliau kemudian menakwilnya agar masuk akal. Nah, nasya'at an su'ubatil akhdhi, hal itu muncul dari karena sulit untuk mengambil al-akhd, menjadikannya bi zahiri nususin muqaddasatin,
kalau semata mengambil nas lahiriah dari nas-nas yang muqaddasah. Nas muqaddasah berarti Al-Qur'anul Karim. Kalau sudah sulit beliau, ya nak beliau juga. Apalagi kalau tidak ditahu. Nah, kama taqada minal majazi wasilatan liddifa'i anil a'immatil a'lam. Sebagaimana beliau telah menjadikan majaz sebagai wasilah, sebagai perantara untuk membela para imam-imam sebelumnya. Beliau membela para imam-imam dengan justru menakwil dalam beberapa kitabnya. Imam ini maknanya itu sekian-sekian. Dan itu sebenarnya takwil. Cuma beliau nggak mengatakan ada takwilun. Tapi kalau kita bahas ya, kita pahami itu takwil. Jalan-jalannya adalah jalan takwil. Gayanya adalah gaya takwil. Seperti itu. Nah, wa liktifai an mawaqifihim minal hadisin nabawi. Nah, dan membela posisi para ulama al-a'lam, para imam al-a'lam, para imam-imam sebelumnya, para ulama-ulama sebelumnya tentang posisi mereka dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi posisi mereka terhadap nas-nas hadis maknanya sekian dibela oleh Imam Ibnu Taimiyah, dan justru pembelaannya adalah nuansa ta'wil. Kata Abdul Azim Al-Mut'ani. Nanti Anda bisa buka langsung pada kitab beliau ya, yang dari disertasi itu ya. Waqad taqaddama hadha kulluhu fi ijaz. Nah, titik, bukan titik dua, titik itu. Waqad taqaddama hadha kulluhu fi ijaz, dan semua ini telah kusampaikan tadi secara ringkas. Ini katanya Dr. Abdul Azim Al-Mut'ani. Secara ringkas. Artinya kalau mau lihat apa yang disebut oleh beliau secara ringkas itu tadi 1, 2, 3, kita boleh langsung kembali pada kitab aslinya. Nah, dan kitab aslinya yang dinukil oleh Abu Yazid Muhammad Al-Maliki. Ammal Imam Ibnul Qayyim, adapun al-Imam Ibnul Qayyim, falana alamat habil iqrar bil majazi indahu dalilani. Adapun Ibnul Qayyim al-Jauziyah, kami punya 2 bukti bahwa beliau mengakui majaz. Kalau Ibnu Taimiyah, kami punya 3 bukti tadi. Karena Ibnu Qayyim kami punya 2 bukti bahwa beliau mengakui majaz sebenarnya. Ya, dalilani idhafiyani, yang sifatnya idhafi, artinya dopleng pendapat lain sebelumnya untuk gurunya. La yatatarraqu ilaihi masyakkun, yang sudah tidak diragukan lagi bahwa ini adalah metode takwil, tapi dengan cara dompleng pada kalam-kalam sebelumnya, seperti pendapat jawabannya dompleng dan sekian, menambahinya dan semacamnya. Dan itu adalah pengakuan bahwa takwil itu ada. Kalau mengenai takwil berarti ada majaz di dalam Al-Quran. Wahuma, yang kedua-duanya, yang pertama takwilatun majaziyatun mustafidatun waradat di kutubi ghairus sawa'iq. Ada takwilat yang banyak sekali. Mustafidah itu loper maknanya. Bahasa Jawanya loper, amber. Bahasa Jawanya banyak sekali. Nah, waradat fi kutubihi, bahkan dalam seluruh kitabnya ghairis sawa'iq, kecuali kitab yang pertama dengan judul As-Sawa'iqul Mursalah. Kitab-kitab yang lain semua banyak sekali. Karena kitabnya juga banyak karangan beliau. Nah, besar dan kecil, banyak yang besar. Besar dan kecil, banyak yang besar. Dan waradal majazu sarihan fi harri kalami. Yang kedua bukti adalah beliau mengatakan ada majaz dengan terang-terangan fi harri kalami, ketika beliau menyampaikannya dalam sebuah kalam. Nah, wa huwa fi hadaini dalilaini aqwalu ba'an wa aktsaru lahjan min syaikhihi al-imami Ibnu Taimiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam hal ini tentu kan 2 bukti yang kami sebutkan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah jelas lebih banyak pembahasannya, lebih banyak ucapannya, ya, lebih banyak lagi penyampaiannya dibandingkan dengan gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kita doakan beliau berdua radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai beliau berdua. Lalu harus sunnah. Kadang-kadang orang yang
mengklaim diri mengikuti beliau ini dan itu tidak memahami. Maksudnya begini, ngambil satu kitab tidak kembali pada kitab yang lain, dan satu kitab ini setelah diambil dijadikan untuk menghantam kelompok yang lain. Seakan-akan kelompok yang lain tidak diberi kesempatan untuk juga bisa masuk surga. Iya, karena sudah ashabul bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Bayangkan deh, kullu dhalalatin finnar. Udah, dengan sendirinya kalian sebenarnya masuk neraka, yang masuk surga adalah kami, madhabus salaf. Repot jadi, dan tidak pernah benar apa-apa itu. Yang benar itu kan mungkin yang benar perkataan perbuatan kelompok lain itu, ya. Yang benar hanya kalau sholat 5 waktu, ya, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak lagi. Itu benar. Yang lain ngangkat tangan di habis sholat mau berdoa, bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Begitu. Ngarang buku. Betul tidak? Bid'ah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami anugerah-Mu ya Allah untuk bisa pergi ke Mekah menuju bait-Mu ya Allah. Orang niat pergi ke Madinah, ya, niat ke Madinah, bersengaja mau pergi ke Madinah, mau ziarah Rasulullah, bid'ah. Karena tidak pernah disyariatkan. Yang disyariatkan adalah sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sholat baru ke kuburan Rasulullah. Kalau sejak awal sudah bersengaja mau ke Rasulullah SAW, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalah finnar. Kenapa? Karena hanya 3. Karena 3 tempat sajalah di mana kendaraan itu boleh digebak. Artinya kalau sekarang mobil di starter untuk ke tempat 3 itu. Selain itu tidak boleh. Dengan kesengajaan. Hanya Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, Al-Syarif di Madinah, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Selain itu tidak ada. Bagaimana dengan ziarah kubur? Tidak. Tapi ziarah kubur itu adalah ketika kita datang ke Madinah, barulah kubur. Kalau sengaja sejak awal, tidak ada. Kudu bid'atun dhalalah. Apakah saya mengada-ngada? Tidak. Disampaikan oleh Al-Allamah. Itu siapa? Yang tertuduh Nusairia itu? Siapa? Profesor Dr. Ramadan Said Ramadan Al-Buti. Dalam kitabnya, saya nggak mau orangnya ini dan itu, kitabnya luar biasa, hebat sekali. Namanya Fiqhus Sirah An-Nabawi. Ya, berdebat di sana sih. Harus didebat memang orang begini. Dibiarkan juga repot sekali. Bid'ah semua, ente bid'ah. Mau pergi ke kuburannya Rasulullah, kita mau berterima kasih. Ini Rasulullah seperti apa? Berterima kasih kita kepada beliau. Karena beliau lah kita seperti ini, betul tidak? Nah, bid'ah. Kecuali kita pergi ke Masjid Nabawi, niatnya, ya, lalu sholat 2 rakaat, ya, kemudian datang ke kuburan. Maka katanya Habib Salim Syafiri, saya menemukan itu bukan 1-2 orang yang mengatakan ketemu di Makkah. Kata Habib Salim Syafiri, beliau cerita, saya menemukan itu tidak 1-2 orang yang ngomong begini, alhamdulillah semenjak saya pindah ke Saudi ini orang nyaman. Kemudian kena virus-virus apa, lalu ngomong alhamdulillah saya tidak pernah pergi ke Madinah. Cukup di Makkah saja. Karena memang ininya apa? Perintahnya istilahnya, syariatnya itu ada di Masjid Al-Haram. 100.000 kan 1 rakaatnya dibandingkan yang lain. Cukup sudah. Dengan bangganya ada alhamdulillah saya tidak pernah pergi ke Madinah. Artinya pergi ke Masjid Rasulullah saya. Insyaallah. Nanti mau ke Mekah nggak mau ke Madinah? Enggak. Insyaallah. Kalau saya terus terang saja, andai kata itu ada orang membiayai sekarang, antum bisa pergi ke Saudi, tapi cukup Madinah. Oh, itu yang saya cari. Andai kata mau pergi ke mana? Antum pilih, mau ke Mekah mau ke Madinah saja. Soalnya duitnya cukup kalau ke Madinah saja, berarti tanpa Mekah, Mekah saja tanpa Madinah. Antum pilih yang mana? Madinah saya. Iyalah, Mekah kan sudah kan? Mekah sudah umrah. Tapi tinggal Madinah. Pokoknya saya milih Madinah. Rasulullah. Saya mau berdekatan, nggak mau berpisah dari dia. Jelas ini. Itulah. Repot sekali. Nah, tapi kita doakan Rasulullah Taala. Pengikut-pengikutnya kadang-kadang salah memahami 2 orang itu. Nah,
Wa ala hadzal asasi nudirul haditha. Nah, pada dasar inilah ya kami akan menyampaikan penyampaian kata beliau sampai ke belakang nanti. Nah, waktu sudah 6.30 dan harus ditutup. Semoga bermanfaat. Dan besok hari masih ada insyaallah sampai tanggal 20 Ramadan 21 ya. Hari Ahad 21. Semoga Anda masih bisa datang insyaallah. Kemudian kita tutup dan insyaallah lalu nanti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.